Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, masih mengenai video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 semester 1. Namun sebelum kita memulai materi, mari kita awali bersama-sama dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas tentang pengurusan jenazah, namun belum sampai bab yang ini. Nah, pertemuan kali ini tentang pengurusan jenazah kita hanya membahas tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Mari kita masuk materi. Nah, untuk bisa disolati, keadaan si mayat itu harus satu, suci. Baik itu suci badan, tempat, dan pakaiannya. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Hukum sholat jenazah ialah fardu kifayah. Artinya wajib bagi kita umat muslim untuk mensolati muslim lainnya yang telah meninggal dunia. Jika tidak dilaksanakan, maka ini menjadi tanggung jawab seluruh umat muslim. Nah, tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan paling depan atau paling muka. Apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala si mayat. Namun, jika mayat itu si perempuan, maka imam menghadap dekat perutnya. Beda ya, mayat laki-laki dan mayat perempuan. Dan yang kedua, letak imam paling pertama diikuti para makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 shaf. Nah, yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Nah, niat untuk sholat jenazah, baik untuk jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan, itu berbeda. Nah, untuk jenazah laki-laki, seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin mustaqbilal kiblati faradal kifayati adaan lillahi ta'ala. Nah, sedangkan untuk jenazah perempuan ialah, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin mustaqbilal kiblati fardal kifayati adaan lillahi ta'ala. Nah, lihat bedanya jika laki-laki menggunakan mayyiti. Jika mayat itu perempuan, mayyitati. Ya, di situ membedakannya. Kita lanjut. Takbir yang pertama. Setelah takbir dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah tanpa disertai dengan doa iftitah ataupun sholat pendek seperti sholat pada umumnya. Ini berdasarkan pendapat banyak ulama. Bahkan dalam sholat jenazah tidak diwajibkan membaca doa iftitah. Ya, ingat. Setelah niat, ya kita takbir. Setelah takbir pertama ini kita membaca suratul Fatihah, ya nggak membaca iftitah, langsung Al-Fatihah. Dan takbir yang kedua, ya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut bacaan doanya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, ini adalah takbir kedua. Nah, takbir ketiga ialah bacaan doa setelah melakukan takbir, ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'il wasalji wal baradi wa nafihi minal khotoya kama nafaital saubal abyada midanasi wal abli wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlal khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa a'izhu min azabil qabri au minhu azabin nar. Nah, ini kita baca ya. Apabila jenazahnya perempuan, ganti lafaz hu-nya menjadi ha. Ya, jika jenazah itu laki-laki, maka lafaznya hu, ya, bukan ha. Ingat, yang hu untuk jenazah laki-laki, ya, sedangkan yang ha untuk perempuan. Nah, kita lanjut. Sedangkan takbir yang keempat ialah bacaan doa setelah takbir yang keempat, yaitu, nah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ya, itu. Nah, yang terakhir ialah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sholat jenazah ini nggak pakai ruku, nggak pakai sujud ya. Semuanya berdiri dengan 4 takbir. Ibu ulangin. Setelah kita membaca niat, takbir yang pertama kita membaca suratul Fatihah. Takbir yang kedua, kita membaca sholawat Nabi. Takbir yang ketiga, kita membaca doa. Dan yang keempat, doa lagi. Setelah selesai doa takbir keempat, kita salam. Ya, kita lanjut. Catatan. Doa yang dibaca setelah takbir ketiga dan keempat disesuaikan dengan jenis kelamin jenazahnya. Nih, ibu ulangi lagi yang tadi. 1. Apabila jenazahnya wanita, domir atau kata ganti hu diganti dengan kata ganti ha. Ya. Dan apabila jenazahnya 2 orang domir atau kata ganti hu diganti dengan huma. Ya. 3. Apabila jenazahnya banyak, maka domir kata ganti hu diganti dengan untuk laki-laki atau untuk perempuan. Paham? Kita lanjut. Setelah mayat kita mandikan, dikafani, kemudian disolatkan, kita lanjut yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Nah, perihal menguburkan jenazah ada beberapa penjelasannya sebagai berikut. 1. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah itu pada siang hari. Nah, menguburkan mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena suatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Nah, begitu ya. Nah, yang ketiga, anjuran meluaskan ruang kubur. Nah, Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, yang artinya, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kaki. Ya, ada beberapa kurma baginya di surga. Tuh. Dan yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Tuh, boleh ya. Nah, hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah, dalamkanlah, baguskanlah, dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Kemudian dahulukanlah atau masukkanlah lebih dahulu orang yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Nah, ini adalah hadis riwayat Nasai dan At-Tirmizi dari Hisam bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita lanjut yang kelima. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur ya ialah seperti sebagaimana Rasulullah pernah membaca ini. Nah, bacaannya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dan yang keenam, larangan memperindah kuburan. Jabir radhiyallahu anhu menerangkan Rasulullah SAW
melarang mengecat kuburan atau duduk dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Lanjut. 7. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat. Jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, diri orang mukmin itu tergantung atau tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya. Nauzubillah. Sampai dibayar terdahulu tuh hutangnya oleh keluarganya jika sudah meninggal ya. Nah, ini adalah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, tata cara penguburannya. Tata cara penguburannya yang pertama ialah tanah yang telah ditentukan sebagai kuburan digali dan dibuatkan liang untuk jenazah sesuai panjang jenazah. Tanah digali setinggi orang dewasa ditambah dengan lengan dan lebarnya 1 meter. Sedangkan di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. 2. Jenazah dimasukkan dalam liang kubur dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Ketika meletakkan jenazah, hendaklah sambil mengucapkan lafal berikut. Yang tadi ini yang udah Ibu sampaikan. Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, tali-tali pengikat kain kafan dilepas. Pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Kemudian tutup jenazah dengan papan atau bambu atau kayu. Lalu di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian liang itu rata. Kemudian tinggikan kuburan itu dari tanah biasa, kurang lebih 1 jengkal, dan di atas kepalanya diberi batu nisan. Yang keempat ialah mendoakan jenazah. Itu tadi tata cara penguburan jenazah ya. Nah, selanjutnya ialah tata krama menguburkan jenazah. Yang pertama, mengiringi jenazah sambil berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Sambil berdoa, bukan bernyanyi ya. Yang kedua, mengucapkan salam ketika memasuki pemakaman. Assalamualaikum ya ahli kubur, ya. Ketiga, berdiri sampai jenazah diletakkan. 4, tidak turun ke dalam liang apabila dalam keadaan berhadas besar. Yang kelima, tidak berjalan-jalan. Itu tata krama menguburkan jenazah. Ya, selesai. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin banyak kekurangan, Ibu mohon maaf. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Namun sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya sekali lagi Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.